T36 pindah ke apartemen. Seperti yang diagendakan. Siang ini mereka akan mengajak adik-adiknya mereka untuk cuci ATM. Bukan cuci mata. Soalnya yang dikuras isi ATM bukan isi mata. Sebelumnya pagi tadi Hanaya sibuk membantu sang mama mertua sambil berbincang juga. Bagaimana Arga? Apa makanan kesukaan Arga? Atau mungkin apa yang bisa Arga makan? Sang mama mertua juga ingin mereka menghabiskan beberapa malam lagi di rumahnya jika memang mereka memutuskan untuk tinggal di apartemen. Kalau untuk Hanaya sendiri sih ngikut aja kemana Arga mau. Bukankah jika sudah menikah langkah suamilah yang akan dia ikuti. Dan tempat suamilah tempat dia pulang, rumah suami adalah rumahnya. Mobil Arga sudah terparkir di depan rumah ayah. Sengaja tidak dimasukkan agar gak repot keluarnya nanti. Mereka langsung turun dan menuju rumah. Dan benar saja kedua adiknya itu sudah siap sedia. Setelah berpamitan dengan ayah dan ibu mereka pun langsung ngacir menuju mobil. Seperti anak SD yang akan diajak ke warung untuk jajan. Begitulah tingkat mereka berdua. Mobil mereka sudah memasuki kawasan parkiran di salah satu pusat perbelanjaan. Mereka pun turun dengan membuka pintunya sendiri berbeda dengan Hanaya. Ada Arga yang membukakannya pintu. Gitu teh kalau cari suami. Pengertian. Pintu mobil aja dibukakan. Ujar Ardana. Kamu juga dek. Kalau nanti nikah jadi suami yang pengertian. Jangan galak-galak ya. Balas Artika. Mau berdiri di situ aja? Tanya Hanaya. Ya gak lah. Kita mah mau masuk. Jawab Artika. Mereka pun mengikuti langkah sang kakak. Gandengan mulu. Kapan ya tangan ini ada yang ngegandeng? Sindir Artika yang melihat sang kakak digandeng Arga. Sang kakak ipar. Ardana tanpa komando langsung meraih tangan sang kakak dan membawanya melewati Hanaya dan Arga. Nih udah adan gandeng. No dosa, ujar Ardana dan itu membuat Hanaya dan Arga terkekeh sedangkan Artika malah memanyunkan bibirnya. Mereka memang selalu gitu ya? Tanya Arga. Usia mereka cuma selisih 2 tahun. Jadi berebut mainan atau saling ledek itu udah hari-hari mereka mas. Bahkan kalau jalan bareng gitu gak ada yang tahu mereka adik kakak. Apalagi lebih tinggi adan. Jawab Hanaya. Seru ya kalau ramai gitu. Gak kayak saya. Sendirian. Teman main cuma di sekolah aja. Jadi nanti kita kalau punya anak kalau bisa lebih dari 3. Ujar Arga sambil tersenyum sumringah ke arah Artika dan Ardana. Uhuk. Uhuk. Mendengar ucapan Arga membuat Hanaya malah terbatuk. Gimana gak kaget? Ibadah saja belum dimulai. Yang diomongin udah anak. Lebih dari 3 pula. Kenapa? Tanya Arga dan itu membuat Hanaya menelan selaivannya. Mana mungkin dia jawab kalau diterbatuk karena ucapan Arga barusan saja. Gak tahu nih mas. Tiba-tiba. Ya udah kita beli minum aja dulu ya. Kita antar mereka aja dulu. Nanti baru cari minum. Yakin, yakin. Mereka pun mengantarkan kedua adik mereka ke sebuah butik. Bukan hanya butik. Mereka juga ke toko buku untuk membeli kebutuhan kuliah dan lainnya. Mas, Naya ke toko depan sebentar ya. Ujar Hanaya. Saya antar ya. Gak usah. Naya sendiri aja. Ujar Hanaya. Hanaya pun menuju toko yang ditunjuknya. Melihat beberapa pilihan baju koko. Arga sebenarnya memperhatikan itu tanpa Hanaya sadari. 2 baju koko pun Hanaya pilih. Koko berwarna putih tapi dengan motif yang berbeda. Berapa semuanya mbak? Tanya Hanaya saat dikasih. 500.000 rupiah mbak. Jawab kasir. Dipisah ya mbak paperbacknya. Pinta Hanaya sambil menyerahkan uang merah 5 lembar. Tapi tiba-tiba ditahan oleh Arga. Biar saya yang bayar ya. Ujar Arga. Biar Naya aja mas. Nay, kali ini biar Naya ya. Kali ini aja mas. Naya mau beliin buat ayah. Naya gak tahu kan bulan depan masih bisa gak beliin ayah dan ibu pakai gaji Naya. Mohon Hanaya. Rasanya tak mau memberikan izin. Bagaimanapun uangnya adalah uang Hanaya juga dan berhak Hanaya berikan untuk orang tuanya. Tapi melihat ekspresi sang istri, Arga pun mengalah. Uang merah 5 lembar itu Hanaya berikan ke mbak kasir. Dan 2 paperback pun Hanaya terima.
Hanaya tahu sang suami mampu menuruti apapun keinginannya. Tapi itu bukanlah seorang Hanaya, terlebih ayah dan ibu selalu mengajak anak-anaknya hidup sederhana. Mereka pun menyusul Artika dan Ardana. Entah berapa paperback yang ada di tangan Ardana. Sedangkan Artika memiliki melenggang santai memberikan belanjaannya kepada sang adik. Bantu atuh teh. Berat nih. Adik yang baik harus melayani sang kakak. Oke. Harus berbakti, balas Artikan. Ardana menjatuhkan tubuhnya. Duduk bersila dengan paperback yang dia letakkan di lantai. Melipat kedua tangannya di dada dengan memasang raut wajah malas. Loh, ini kenapa nih? Tanya Arga. Yang sudah berdiri di samping Ardana. Teh Tika tuh curang. Kan berat. Jawab Ardana. Ya udah, biar Mas bantu. Kita cari makan dulu ya. Biar diisi tenaganya. Ujar Arga. Jangan. Teh Tika aja tuh suruh bantuin. Nai. Kamu susul Tika aja, tunggu di kafe depan sana. Saya bantu Adan dulu. Tita Arga setelah meyakinkan kalau dia tidak masalah harus membawa belanjaan adik-adiknya. Hanaya pun menyusul Artika. Karena Artika sudah lebih dulu di depan. Dan saat Hanaya menemukan Artika, Hanaya langsung menjewer telinga Artika yang tertutup jilbab. Aduh, sakit teh. Kamu yang belanja. Adan dan Mas Arga yang bawa ya. Masih dengan setia menjewer telinga Artika. Sakit teh. Maaf. Maaf. Hanaya pun melepaskan jewerannya. Sedangkan Artika menggosok telinganya yang panas karena jeweran sang kakak. Saat ini mereka pun sudah duduk di salah kafe yang masih di pusat perbelanjaan. Memesan minuman dan juga makanan. Abis ini rencananya mau kemana? Tanya Arga. Pulang. Jawab Ardana cepat. Udah pegel muter-muter bawa belanjaan Teh Tika. Tambah Ardana dan Arga malah terkekeh. Iya. Teteh bawa sendiri. Kamunya pegel. Teteh telinganya panas. Panas kenapa? Tanya Ardana. Dijewer sama Teh Naya. Puas. Hahaha. Puas banget. Balas Ardana puas. Sedangkan Arga malah melirik ke arah sang istri. Dan Hanaya membalas tatapan Arga dengan mengangkat kedua bahunya. Beberapa hari berlalu Hanaya sedang sibuk membereskan pakaiannya di apartemen sang suami yang sekarang akan menjadi rumah untuknya pulang. Sedangkan Arga masih di kantor, ada meeting dengan Pak Gani. Meeting tadi siang harus tertunda karena pengurusan akta pernikahannya. Dan baru bisa lakukan sore ini meetingnya. Selesai membereskan pakaiannya, Hanaya pun menuju dapur. Dilihat jam dinding sudah jam 5.15 tapi belum ada tanda-tanda sang suami pulang. Hanaya pun memutuskan untuk memasak terlebih dahulu. Jadi saat sang suami pulang semua sudah siap. Dikenakannya apron yang tergantung di dinding dekat kulkas. Lalu dikeluarkannya beberapa sayuran yang akan dia masak. Hanaya memasak sembari ditemani lantunan zikir petang yang dibawakan oleh salah satu hafiz terkenal Indonesia, Muzamil Hasbalah. Hingga tanpa dia sadari kunci sandi pintu apartemennya ada yang menekannya. Dia adalah Arga. Setelah sandi dipencet dan pintu terbuka, matanya tertuju pada seorang wanita yang membelakanginya. Assalamualaikum. Salam Arga, tapi tak ada jawaban. Diletakkannya tas kerjanya di sofa. Lalu menyusul sang istri yang sedang memasak di dapur. Enak nih, ujar Arga tiba-tiba, dan itu membuat Hanaya beristighfar. Astagfirullah. Mas buat kaget aja. Kok gak ngucapin salam? Udah tadi. Kamunya yang gak dengar. Astagfirullah. Maaf mas, gak dengar. Waalaikumsalam. Ujar Hanaya sambil mencuci tangan lalu meraih tangan Arga untuk dicium. Arga malah terkekeh melihat sang istri buru-buru minta maaf. Lalu dikecupnya kening sang istri. Mau Naya siapkan air hangat untuk mandi. Ini udah sore banget, gak baik mandi air dingin. Biar mas aja. Kamu fokus aja sama menu makan malam kita. Pakai air hangat. Jangan air dingin, Hanaya mengingatkan. Iya. Mas ke kamar dulu. Balas Arga sambil mengelus pipi Hanaya lalu menuju kamar. Hanaya sudah siap dengan rutinitas di dapur. Menu makan malam pun sudah siap tertata di atas meja. Arga tiba-tiba keluar dari kamar. Sudah dengan baju koko dan sarung yang melekat di tubuhnya. Lengkap dengan pecinya juga.
Baju koko yang Hanaya belikan. Ternyata 2 paperback yang berisi baju koko itu, satu untuk ayah, satu untuk sang suami. Hanaya tersenyum melihat penampilan sang suami. Jika yang lain pangeran berkuda, tapi sang suami pangeran berbaju koko. Pak Ahmad jualan bakso, yang beli pakai baju koko. Udah senyumnya. Mas mau ke masjid dulu. Kamu belum sholat kan? Ujar Arga. Ucapan Arga membuat pipi Hanaya bersemu merah. Belum mas, jawab Hanaya. Ya udah mas ke masjid. Nanti kalau udah bisa sholat kita jamaah di rumah. Sekalian sholat sunnah 2 rakaat juga. Sejak menikah kita belum melakukannya. Hanaya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena malu. Membahas hal intim sungguh membuatnya malu. Hubungannya dengan Arga memang semakin dekat dan tak secanggung dulu. Tapi tetap saja membahas hal intim memuatnya malu. Saat Arga pergi ke masjid, Hanaya memiliki mengganti pakaiannya. Karena baju yang tadi dia gunakan sudah beraroma sambalado. Selesai mengganti pakaian, Hanaya memiliki menyandarkan tubuhnya di sofa yang ada di kamar tanpa mengenakan jilbabnya. Karena di rumah ini hanya mereka berdua. Karena rasa lelahnya mulai dari urusan kantor hingga berberes rumah sampai memasak dikerjakan hari ini. Membuat tubuhnya lelah. Dan rasa kantuk pun menyerangnya. Tanpa dia sadari matanya terpejam. Arga memutuskan hanya sholat maghrib di masjid. Sholat isya akan dia kerjakan di rumah. Saat masuk ke rumah dilihatnya ruang tamu dan dapur kosong. Arga pun menuju kamar. Dibukanya pintu kamar. Dilihatnya sang istri yang nampak terpejam. Arga duduk tepat di samping Hanaya. Di bawahnya rambut Hanaya yang menutupi wajahnya ke arah telinga. Ditatapnya lekat wajah sang istri yang sedang nyenyak. Wajah-wajah lelah. Lirih Arga. Apa ikuti aja ya kata mama agar Hanaya fokus di rumah. Tapi, ujar Arga. Hanaya tiba-tiba mengucek matanya. Untuk saat Naya masih pengen kerja mas. Boleh kan? Lirih Hanaya sambil sesekali menutup mulutnya karena menguap. Maaf Naya ketiduran. Tambah Hanaya. Ya udah kita makan malam dulu ya. Baru setelah itu kita istirahat. Mas juga lelah tadi rapat sampai sore. Ujar Arga dan Hanaya menganggukkan kepalanya. Mereka pun menuju meja makan. Menikmati makan malam berdua. Ini adalah makan malam berdua mereka yang pertama. Sesekali Arga menyuapi Hanaya. Walau awalnya Hanaya menolak tapi akhirnya mau juga. Arga tak lagi malu atau canggung menunjukkan perhatiannya. Hanaya yang kadang masih bingung harus merespon bagaimana. Karena Arga adalah laki-laki pertama yang begitu dekat dengannya selain ayah dan Ardana. Bagaimana tidak dekat? Arga adalah suaminya. Dan Hanaya pun tak bisa lalai akan tugasnya sebagai seorang istri. Mungkin ini yang namanya cinta karena terbiasa. Tapi sebenarnya cinta datang bukan hanya faktor terbiasa. Buktinya Bayu yang sudah lama terbiasa ada di dekat Hanaya tak mampu masuk ke hati Hanaya lebih dari seorang teman. Cinta itu ada karena dia memang belajar membuka hatinya. Dan niat ibadah yang menjadi tujuan mereka menjadi salah satu jalan pula cinta itu bisa hadir. Mas mau ngapain? Tanya Hanaya saat melihat Arga menuju tempat cuci piring. Mau nyuci piring lah Nay. Masa iya nyuci baju? Jawab Arga. Gak usah mas. Biar Naya aja. Udah pernah dengarkan bahwa Rasulullah saja bersedia membantu Aisyah dalam pekerjaan rumah, ujar Arga. Hanaya sangat paham arah pembicaraan sang suami. Hanaya pun ikut berdiri. Membereskan meja makan. Dan Arga mencuci piring bekas mereka makan. Mungkin hal ini biasa terjadi saat usia pernikahan itu baru di tahun pertama. Dan berjalannya waktu akan berubah. Ada yang berubah ke arah lebih baik. Ada pula yang menjauh dari kebiasaan baik. Itulah tugas suami istri. Karena apapun bentuk yang mereka lakukan itu bernilai ibadah. Dan disinilah syaitan berperan besar untuk menghancurkannya. Merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesibukan membantu istrinya. Dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi salat, hari Bukhari. Hal ini merupakan sifat tawaadu, rendah hati, Nabi Shallallahu
alaihi wasallam dan mencontohkannya pada manusia. Padahal beliau adalah seorang pimpinan dan kadi tertinggi kaum muslimin. Bisa jadi ada suami yang merasa diri menjadi rendah jika melakukan perbuatan dan pekerjaan rumah tangga karena ia adalah orang besar dan berkedudukan bahkan bos di tempat kerjanya.